Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang MTSN A, yaitu routing. Yang pertama, konsep dan klasifikasi routing. Routing adalah proses pemerasan paket dari satu jaringan ke jaringan lain hingga sampai ke tujuan melalui jalur terbaik. Perangkat yang melakukannya disebut router. Router menentukan jalur berdasarkan peta digital bernama tabel routing. Static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Konsep dan klasifikasi routing. IGP, Internet Interior Gateway Protocol, routing di dalam satu wilayah, administrasi atau perusahaan yang sama, internal. Contoh, OSPF, RIP, EGRIP. IGP, Exterior Gateway Protocol, routing antar wilayah administrasi yang berbeda, eksternal, seperti menghubungkan antar ISP di seluruh dunia. Contoh, BGP, protokol utama internet. Routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan, static route. Route flags. Di sini ada contoh-contohnya. Maksudnya di sini adalah route flag. Nah, D, dynamic. Dan di sini ada istilah katanya. D, dynamic. A, aktif. C, connected. S, static. O, OSPF. R, RIP. B, BGP. M, MME. B, black hole. P, prohibit. U, unreachable. X, disable. Pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Pendahuluan static routing mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Mungkin segitu saja video materi tentang MTSN A, tentang routing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.